Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan olahan susu, baik untuk pembuatan keju, yogurt, kefir, atau untuk konsumsi langsung berupa susu hangat, jika Anda memakai susu murni dari peternakan sapi, umumnya harus dipasteurisasi dulu karena susunya masih mentah. Ada beberapa cara pasteurisasi susu yang umumnya dilakukan selama ini, yaitu metode single boil dan double boil, di mana tujuan pasteurisasi susu ini untuk membunuh kuman-kuman merugikan tanpa merusak gizi pada susu. Nah, agar bisa seperti itu, yuk tonton terus videonya sampai tuntas ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi kece and keren dari saya yang lainnya. Sebelum melakukan pasteurisasi susu ini, jangan lupa untuk selalu mencuci bungkus plastik kemasan susu murninya ya, agar kotoran dan bakteri yang menempel hilang. Kemudian masukkan susu ke dalam panci, lalu nyalakan apinya. Harus api kecil ya, dan diaduk agar tidak gosong. Hangatkan sampai suhu susu mencapai 85 derajat Celcius. Nah, jika Anda tidak mempunyai termometer untuk pembuatan yogurt ini, Anda bisa menonton video pembuatan yogurt tanpa termometer yang sudah saya share di video yang lainnya ya. Setelah suhu mencapai 85 derajat Celcius, lalu matikan api dan biarkan suhu mencapai 42 derajat sampai 45 derajat Celcius. Lalu masukkan bibit yogurt plain. Aduk-aduk. Dan masukkan susu ini pada termos nasi atau inkubator yogurt bagi yang punya. Nah, untuk Anda ya bunda yang ingin membuat yogurt tapi tidak mempunyai inkubator yogurt atau termos nasi, maka bisa ditonton juga ya pembuatan yogurt dengan hanya memakai wadah kerupuk. Tidak percaya kan? Tonton dong. Tutup termos nasi dan biarkan di suhu yang paling hangat di rumah Anda selama 8 jam atau lebih untuk proses fermentasi. Setelah difermentasi selama 8 jam atau lebih, buka tutup termos nasi dan lihat hasilnya. Taro, jadi deh yogurtnya kental. Meski ada sedikit cairan whey-nya seperti ini. Ini adalah yogurt hasil pasteurisasi susunya dengan memakai metode single boil, yakni pasteurisasi susu hanya memakai 1 panci. Cukup kental sih hasilnya. Metode double boil. Pertama, sediakan panci berisi air di mana volumenya sepertiga dari ukuran panci, lalu didihkan. Lalu letakkan panci berisi susu di atas panci yang sudah berisi air mendidih tadi, di mana ukuran panci yang berisi susu ini lebih kecil ukurannya. Aduk susu di panci sekali-kali ya. Biarkan susu di panci sampai suhu 85 derajat Celcius dengan api kecil. Metode ini memakan waktu agak lama dibanding dengan metode single boil karena panci berisi susu tidak langsung bersentuhan dengan api. Jadi suhu susu mengandalkan panas dari air yang mendidih.
dan kenaikan suhu susu di panci naik perlahan, sehingga air di susu yang ikut menguap pun lebih banyak dibanding dengan metode single boil. Saat suhu sudah mencapai 85 derajat Celcius, lalu matikan api dan biarkan sampai suhu susu sapi ini mencapai suhu 42-45 derajat Celcius. Kemudian masukkan bibit yogurt plain dan aduk-aduk sampai rata. Tuangkan susu ke dalam termos nasi. Lalu tutup dan biarkan di ruangan paling hangat di rumah Anda untuk fermentasi selama 8 jam. Setelah 8 jam difermentasi, buka tutupnya dan lihat hasilnya. Jadi deh yogurtnya. Wow, mantul, super kental. Nah, sekarang pilihan ada di tangan Bunda. Mau pilih yang mana? Yang single boil atau double boil? Itu mah kondisional ya. Masing-masing punya sisi lebih dan kurangnya. Kalau pasteurisasi memakai double boil, hasilnya lebih kental dibanding dengan memakai metode single boil. Tapi volume susu atau yogurtnya berkurang dibanding single boil. Kalau ayah bunda ingin membuat yogurt cup sebagai bisnis misalnya, pasteurisasi susunya dengan metode double boil. Agar yogurt di cup atau gelas plastik benar-benar kental. Jadi saat dihias dengan toppingnya tidak cepat tenggelam. Namun saat membuat yogurt untuk dimix dengan sirup gula atau jus buah, maka memakai metode single boil pun layak untuk dijadikan pilihan. Karena saat nanti di blender dengan jus buah atau sirup gulanya, whey di yogurtnya pun ikut tercampur kok. So, selamat mencoba ya, semoga berhasil. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.